Selamat datang di Ruang Bicara. Let's talk. Selamat datang di Ruang Bicara, yang dimana ruang bicara ini adalah ruang untuk kita berkreasi, berinovasi, dan tentunya berdiskusi dan sharing bersama orang yang ahli di bidangnya dan memiliki pengalaman lebih di bidangnya. Sebelumnya, senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya Mita Hasna bisa berkesempatan untuk menemani teman-teman semua selama beberapa waktu ke depan. Di episode pertama kali ini, Ruang Bicara akan menghadirkan salah satu narasumber atau seseorang yang luar biasa, yaitu seseorang yang membangun sebuah strategi marketing dari brand yang mana brandnya itu sudah terverified atau sudah terverifikasi di Instagram, ada centang birunya nih. Kira-kira sama siapa nih? Penasaran nggak? Dan gimana sih caranya kita untuk membangun sebuah brand dan strategi marketing seperti brand tersebut? Karena sebuah proses itu pasti tidak akan mengkhianati hasil, pasti ada prosesnya gitu ya. Apalagi di zaman sekarang, semua orang pasti sedang merintis usaha, sedang merintis bisnis, ya ada yang punya offline store-nya atau bahkan tidak memiliki offline store-nya sama sekali, atau alias itu secara online penjualannya. So, gimana caranya brand ini bisa membangun strateginya terutama di era digital seperti ini, khususnya melalui media sosial dan marketplace. Langsung aja kita sambut Kak Jasmine dari Neon. Halo. Hai, saya Jasmine. Saya dari graphic designer Neon Indonesia. Halo Kak Jasmine. Senang sekali Halo. nih rasanya bisa bertemu dengan Kak Jasmine. Iya, senang juga ketemu Mita. Sebelumnya makasih ya Kak Jasmine udah berkesempatan untuk hadir di ruang bicara ini. Iya, siap. Apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Gimana Kamu nih? gimana? Alhamdulillah baik. Tapi hati sedang tidak baik-baik saja. Kenapa tuh? Tegang nih. Tenang. Tapi kalau pengen tahu nih, Kak Jasmine sekarang lagi sibuk apa nih? Ya aku kerja sih ya pastinya. Dan sembari di rumah juga sih. Jadi kita tuh sekarang Neon kerjanya di office dan kadang-kadang di rumah juga. Oh, jadi ada WFH sama WFO juga ya, dibagi-bagi ya Iya. sekarang. Nah, Kak Jasmine ini adalah seorang desain grafis ya Kak? Atau desainer grafis grafis. desain, gimana nih nyebutnya? Graphic designer kali Graphic ya. designer lebih tepatnya ya. Dari PT Neon Indonesia Utama. Luar biasa. Berarti beliau ini adalah seseorang yang sangat berpengaruh juga mungkin ya dari perkembangan brand Neon ini sendiri. Iya, bisa dibilang salah satunya lah. Salah satunya lah ya. Nah, kalau boleh tahu mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih, Neon itu apa sih Kak? Oke. Neon itu adalah brand tas ya. Kita brand tas lokal asal Bandung yang namanya tuh Neon. Jadi Neon ini sebenarnya singkatan dari neon dan nilon polyester. Jadi neon itu adalah warna-warna yang cerah-cerah gitu ya. Kalau nilon polyester itu bahan utama dari tas Neon sendiri. Jadi bahan baku utama yang kita pakai itu nilon polyester gitu. Soalnya karakter dari si Neon itu sendiri sebenarnya colorful ya. Iya, Maksudnya colorful. banyak banget warna-warna. Itu terinspirasi dari neon itu sendiri Iya, ya. jadi dari namanya itu tadi. Oke.
awalnya aja udah penuh dengan makna gitu ya. Apalagi strategi-strateginya, mari kita kupas tuntas Iya. deh. Nah, sejak kapan sih Kak Neon ini berdiri? Oke, jadi Neon sendiri itu berdirinya tahun 2013 oleh Adit. Ini mungkin langsung sekalian cerita aja ya aku ya. Jadi awalnya itu Adit ini kan kerjanya di Singapura. Nah, terus dia ngelihat habit orang Singapura tuh pakai secondary bag-nya yang simpel-simpel gitu. Sedangkan dia ngelihat di Indonesia kok kayaknya tren ini masih belum ada nih ya gitu. Nah, akhirnya Adit pulang ke Indonesia untuk ngambil S2 di SBM ITB. Nah, salah satu prasyaratnya kan harus ada bisnis kan, dia harus punya bisnis. Akhirnya dari situlah Adit kayak ya udahlah bikin brand, pengen bikin brand ya. Pertamanya sih untuk itu tadi ya prasyarat si SBM aja. ini tadi, tapi ternyata ya kelanjutan gitu. Nah, ya bahan utamanya itu terus tas Neon ini tuh salah satu keunggulannya adalah dia bisa dilipat juga, jadi simple gitu, simple, foldable dan splash proof karena dia bahannya kan si polyester itu tadi gitu. Terus kalau misalkan tadi kan cerita sedikit tentang Kak Adit. Kak Adit itu adalah founder dari Neon. Jadi foundernya itu ada 4. Ada Adit, ada Arangga, terus ada 2 partnernya lagi yang sekarang nggak lanjut ya untuk melanjutkan sampai sekarang. Nah, kalau sekarang sih kebetulan partner yang dari dulu ya ada Arangga sama yang sekarang ada brand directornya ada si Jupaka gitu. Berarti dulu itu awalnya coba-coba. Wah, ini luar biasa ya gitu. Jadi awalnya juga kantornya kalau diceritain itu dari kamar yang nggak kepake terus yaudah bikin kantor gitu. Akhirnya lama-lama ya semakin berkembang lah ya kita akhirnya bisa punya kantor. Terus ya itu tadi yang sebelum ini ngerol ya kita kan cerita-cerita soal kantor yang pindah-pindah ada dari Galunggung, di Tikukur, sekarang di Ciulan gitu. Terus kalau pengen boleh tahu nih Kak, gimana sih awal mula ngerintis? Tadi kan mungkin dari segi sejarahnya nih. Kalau misalkan dalam memulai bisnis itu kan pasti ada prosesnya kan, nggak mungkin langsung tiba-tiba ujuk-ujuk terverifikasi gitu ya Instagramnya. Gimana sih Kak caranya awal mula merintisnya lebih gitu? Oke. Jadi awal mula merintisnya ya itu ya pertamanya dari SBM itu tadi, terus akhirnya kan punya kalau nggak salah tuh 5 artikel pertama, jadi 5 produk pertama lah dengan desain yang udah didesain dengan partner Adit sebelumnya, terus ya udah itu dipasarkan ke teman-teman sekelasnya dulu, jadi pasarkan dulu ke teman-teman terdekat. Pokoknya langkah pertamanya adalah friends and family dulu, jadi ke teman-teman dulu, terus ke ya rekan-rekan, ke keluarga, nanti kan dia nyebar kemana-mana. Nah terus abis itu akhirnya dia mulai aktif tuh ikut event-event, jadi ikut event kayak waktu itu ikut event lari, itu sempat jadi dulu kan zamannya coloran ya kalau masih ingat. Nah itu zaman coloran tuh kalau nggak salah dia sponsor deh kalau nggak salah. Jadi ya tasnya akhirnya dipakai ya, kebetulan kan sesuai juga ya sama tema si coloran ini. Kemudian ikut beberapa acara-acara yang ada tenan-tenannya kayak semacam token, terus apalah macam-macam bright spot yang semacam gitu-gitu. Jadi event yang kolektif ada beberapa tenan, nah itu Neon sempat aktif gitu. Dan sebenarnya sebelum pandemi ini tuh juga terus aktif di acara-acara itu. Jadi salah satu hal yang akhirnya bikin orang tuh bisa tahu ya salah satunya dari event juga. Terus selain itu kayak ngasih ke artis-artis atau misalnya ya kalau dulu mah kan belum ada ya nama endorsement atau misalnya pakai yang lain-lain. Nah ini lewat ke musisi atau misalnya ke artis, nanti dia foto gitu sih perjalanannya kira-kira. Jadi lebih nge-support artis tersebut pakai brand Neon gitu ya. Dan itu salah satu cara merintis supaya Neon itu bisa dikenal oleh banyak orang gitu khususnya. Betul. Tapi ada lagi nggak sih Kak cara-cara lain supaya brand ini bisa dikenal oleh banyak orang, khususnya dari Neon sendiri? Selain selain tadi lewat mouth of mouth atau mungkin strategi yang dari mulut ke mulut dari orang terdekat gitu. Ada lagi gak sih Kak?
Ya sebenarnya kalau sekarang ya selain event tuh kenapa kita bisa bilang lumayan besar karena kan kita tuh ketemu langsung ya sama customer. Benar. Jadi kita bisa cerita-cerita atau misalnya kita bisa ya ngobrol lebih luas gitu ketimbang kita harus pakai media sosial. Nah, mungkin kalau sekarang sih salah satunya ya media sosial ya yang jadi banyak banget brand-brand juga yang pakai media sosial untuk akhirnya menyebarluaskan informasinya gitu. Berarti sekarang karena kemajuan teknologi juga di era Betul. digital juga, jadi media sosial juga ngaruh banget Ngaruh, untuk penting banget. Mempengaruhi, bukan mempengaruhi sih, lebih ke memperkenalkan Neon Iya, itu sendiri betul, gitu betul. ya. Nah, kalau tadi kan sempat bukan kolaborasi tapi lebih ke kerjasama dengan event-event. Tapi Mita juga pernah dengar nih kalau Neon itu pernah kolaborasi sama Doraemon. Ya nggak Iya, sih, Kak? Betul kan? Iya, Tapi benar, Doraemon benar. itu kan udah internasional ya. Otomatis Neon ini sudah go internasional gitu. Nah, eh, pernah nggak sih Neon berkolaborasi selain dari Doraemon itu, dan sama siapa gitu? Pernah. Jadi alhamdulillah di tahun ini tuh memang lagi tahun-tahunnya kolaborasi ya Benar. seluruh brand sih sebenarnya ya. Nah di tahun ini itu kita kolaborasi sama ada 9 artisan. Jadi kita kolaborasi sama 9 seniman lah jadi bisa dibilang untuk karya-karyanya bisa ditaruh di patternnya si tas neon ini gitu. Jadi kita ada artikel namanya Lily Art Carrier. Jadi Lily Art Carrier 3x3 itu ada 9 apa ya? 9 artisan dan brand. Salah satunya ada Isimani, ada Baswaci Akang kita. Terus sama Dagelan, sama jadi sesama brand-brand Indonesia juga gitu. Sama kita kemarin sempat ada campaign waktu lebaran itu sama Good Day juga. Sama Good Day, sama Baswaci Akang, sama Dagelan juga. Terus sama Ina Cookies, jadi sekalian sama hampersnya gitu. Berarti kalau dari segi kolaborasinya sendiri bukan hanya dengan fashion sama fashion, tapi sama makanan pun Neon bisa dikombinasikan, bisa dikolaborasikan gitu ya. Benar. Jadi nanti ya itulah kita ya fungsinya kolaborasi. Jadi kita nyatuin sesuatu yang mungkin orang kayak enggak deh, tapi bisa aja gitu. Jadi kita carilah benang merahnya kira-kira mana sih yang bisa masuk kita gitu. Tapi kalau misalkan kita pertanyakan adalah kalau kolaborasi dengan komunitas yang lebih berpengaruh bagi Neon sendiri, kolaborasi atau komunitas nih kira-kira? Dua-duanya pasti iya sih. Soalnya kalau komunitas kita tuh sebenarnya juga ada. Jadi untuk panggilan kita ke customer Neon itu kan namanya companion. Jadi kita merasa teman-teman companion ini itu juga harapannya bisa menemani kita juga ya seiring berkembangnya brand kita juga gitu. Jadi kita nggak pengen brand dan customernya ini jadi kayak gap gitu. Ada ini customer, ini brand, ya udah gitu. Jadi kita pengennya mereka juga jadi kayak teman, makanya kita manggil mereka companion. Nah, companion ini juga kita kita ajak terus kalau misalnya kita ada acara-acara, misalnya kita nih pengen bikin aktivasi offline misalnya. Nah, nanti ada kita kan punya data-data nih, data-data teman-teman companion. Nah, itu nanti kita bisa ajak. Jadi ya komunitas itu pertama penting banget. Karena ya komunitas sama sih menurutku juga ya, besarnya sama kayak kolaborasi. Bedanya mungkin kalau kolaborasi lebih ke bisnisnya gitu, lebih ke marketnya. Jadi misalnya Neon punya market apa, terus brand si A atau si B misalnya punya market apa, ya kita mix market gitu. Cuman kalau komunitas lebih ke sama-sama ini sih, sama-sama berpengaruh ya? Iya, gak bisa dipisahkan lah. Berarti companion ya disebutnya. Companion. Selain berkolaborasi dengan brand-brand di dalam negeri, tapi Neon juga berkolaborasi dengan customernya sendiri supaya lebih terjalin gitu ya. Iya. Supaya lebih dekat juga dengan konsumen. Berarti penting juga nih supaya pendekatan dengan konsumen itu supaya kita bisa mendekatkannya itu dengan berbagai cara, salah satunya membuat panggilan itu sendiri ya. Benar-benar. Tapi kalau boleh tahu Kak, pemasaran dari Neon sendiri nih, kan sekarang udah maju nih teknologi. Kalau terus sempet juga dulu Mita awal kuliah, semester awal 2018 berarti ya, masih muda kok. 2018
Mita sempat baru tahu Neon itu 2018 dan Mita langsung cari store-nya di mana gitu kan. Dan ternyata store-nya nggak ada, tapi adanya workshop dulu itu. Jadi dulu tuh bisa nemuin Neon itu di workshop di Jalan Galunggung ya, kalau nggak salah, serba kuning pokoknya tuh. Tahu banget tuh. Di Jalan Galunggung, terus lewat website juga kalau nggak salah. Jadi baru 2 itu tuh kalau nggak salah tahun 2018. Tapi dengan seiring perkembangan Neon sendiri bisa ditemuin di mana aja sih Kak kalau sekarang? Kalau sekarang kita ada offline dan online store ya. Kalau offline store itu kita ada di toko kita sendiri yang sekarang udah pindah ya, baru pindah ke Cibulan. Jadi di kantor kita juga ada store-nya juga. Oh, di kantor juga ada store? Iya, terus kita bisa di consignment. Jadi kayak di toko-toko, kalau di Bandung sih ada di HGL di situ. Terus ya beberapa toko-toko consignment. Sama biasanya kan kita event ya, tapi karena pandemi ya kita lagi stop dulu nih. Nah untuk di online itu kita ada di kita sendiri ya, punya kita sendiri itu di website sama di marketplace, Shopee sama Tokped. Shopee gitu. Sama Tokopedia. Berarti udah banyak juga, offline store ada, website ada, marketplace juga ada gitu. Tapi pembelian sendiri via DM mungkin ya? Kalau DM bisa nggak? Bisa. Biasanya kita sih langsung chat admin WhatsApp. Jadi via WhatsApp ya, di itu sama aja sih, bisa kok. Soalnya kalau pemasaran itu, yang namanya pemasaran kan harus sesuai dengan kemajuan teknologi ya, kemajuan zaman. Kalau dulu bisa dikatakan pemasaran itu cukup dengan secara langsung gitu ya, melalui event ataupun ada istilah SPG gitu, mouth of mouth-nya itu. Tapi kalau sekarang SPG diganti oleh para selebgram. Oh enggak juga ya. Tapi itu ngaruh juga loh ya. Soalnya mouth of mouth kita diganti dengan di depan layar gitu ya. Jadi peran KOL kalau di kita juga cukup penting ya, apalagi kalau nantinya ada brand ada artikel baru misalnya. Nah, ini sih nanti di bulan ini insya Allah akan rilis artikel baru. Jadi mohon doanya. Nanti teman-teman habis ini kira-kira di share-nya kapan itu podcastnya nanti sebelum rilis ya kalau bisa ya. Sebelum rilis. Apa tuh kira-kira konsepnya? Ya konsepnya kita kembali lagi ke, jadi kalau secara warna kan kita ada bold dan pastel kan. Jadi bold tuh lebih ke warna-warna yang strong, merah apa segala macam. Nah, untuk yang sekarang ini artikelnya lebih ke warna pastel. Itu sih, itu aja deh. Apa tuh? Ininya, keluarannya itu aja ya, cluenya. Pastel ya? Tapi dalamnya nggak ada bihun-bihun gitu, bukan ya? Bukan ya, beda pastel ya? Bukan dong, Bu. Itu kan makanan ya. Makanan. Pastel warna-warna yang kalem. Iya. Oke, berarti itu cocok banget nih sama aku kayaknya, soalnya aku penggemar banget neon yang ini, yang urban. Oh gitu. Ya ini kantong aku guys. Iya. Urban, ada warna abu, warna hitam, sama warna apa lagi? Satu lagi di rumah. Ayo apa lagi? Navy tuh, ada 3 tuh neon di rumah. Kamu punya 3 di rumah? Iya, baru 3. Oh baik. Nanti nambah lagi lah di sini ya. Nah, tadi kan kita berbahas mengenai dari kelebihan neon sendiri. Pertama yang Mita rasakan, karena Mita juga ini ya sekalian ya, review review ya, testimoni gitu ya. Sebenarnya setuju sama yang Kak Jasmine bilang, kalau neon itu kalau misalnya kita udah nggak pakai tasnya, dia simpel banget, dia bisa tiba-tiba dijadiin tas yang kecil gitu ya, kecil banget. Nah, ada juga Mita baca artikel tentang produknya dari neon yang termotivasi dari konsep media sosial. Itu sih yang unik banget. Ya, see through collection. Nah, sama yang transparan juga kan, maksudnya yang media sosial itu kita itu menjadi orang lain di dalam media sosial itu. Tapi dengan konsep yang digarap oleh neon sendiri, dia membangun neon dengan bahan yang transparan atau mika ya kalau nggak salah. Dan itu filosofinya dalam banget sih. Kita bisa melihat maksudnya kita bisa melihat apapun tanpa dihalangi apapun gitu, transparan gitu. Nah itu kan menjadi salah satu kelebihan dari neon. Nah apalagi sih Kak kelebihan dari neon sendiri? Ya kalau kelebihan dari kita, ini jadi kayak ada sombong ya. Tapi yang kita bisa tawarkan sih ya keberagaman warnanya ya. Jadi kayak
mau cowok atau cewek itu bisa pakai, dan sesuai dengan karakternya mereka mau pilih yang mana gitu, mau yang netral juga ada, terus yang cerah-cerah dan terang-terang juga ada, bahkan yang pattern juga ada. Jadi kalau misalnya orang pengennya basic aja lah, ya udah silahkan pilih yang basic. Tapi kalau misalnya pengen yang strong sekalian, ya udah ada gitu pilihannya. Jadi kita mengcover lah beberapa kebutuhan ini ya dengan kelas-kelas yang beda-beda juga gitu. Terus abis itu kita juga bisa dipakai sehari-hari karena emang bahannya light ya, enak banget, enteng. Terus abis itu dia splash proof, jadi kalau misalnya kena percikan air dan segala macam itu aman gitu, dan gampang dicuci juga kan bahannya gitu sih. Nah, tadi kan berbicara tentang kehidupan itu seperti lifestyle lah ya neon itu. Nah, dari konsepnya sendiri awalnya itu kan kita tahu neon itu tas, tapi semakin berkembangnya neon, ternyata neon juga apalagi di masa pandemi seperti ini, dia rilis yang masker, terus strap mask, apa sih namanya, tali masker lah pada intinya ya, strap mask ya, benar-benar. Terus baju juga ada, jadi mengikuti kebutuhan hidup dari si customer sendiri ya neon itu kalau Nah berarti itu adalah salah satu pembeda dari kompetitor juga, atau enggak nih? Kalau sebenarnya kalau di kita sih ya, kalau pembeda ya pasti ya beda-beda juga. Dan menurut kita semua sih, ya setiap brand pasti punya kekuatannya masing-masing. Nah, yang salah satu yang mungkin kalau ini neon banget itu di warna sih kayaknya kalau kita ya. Warna ya? Iya. Gak ada yang punya warna mencerah menerang gitu selain neon yang punya. Neon Ya, neon itu. Kayaknya susah. Nah, tapi Kak, jauh dari itu tentu kita harus melakukan komunikasi antara di dalam tim maupun mengkomunikasikan keluar tim gitu ya. Maksudnya ke customer atau ke media sosial dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu nih, ada berapa divisi sih Kak di kantor itu dari neon? Di kantor itu divisinya cukup sedikit ya, cukup padat gitu ya. Orang-orangnya mungkin sekitar ya 12-15 orang lah satu kantor. Jadi kayak misalnya aku nih divisi promo itu ada 3 orang, terus kayak divisi sales itu ada 4 orang. Jadi memang disesuaikan dengan kebutuhannya ya, dan satu orang tuh bisa megang tanggung jawabnya dengan penuh gitu. Gitu. Terus ada divisi lagi supply chain management, jadi dia untuk mengontrol produksi barang, terus desain barang yang baru kayak apa gitu sih. Jadi kira-kira ada tiga divisi besar ya. Terus baru paling ada finance gitu, ada yang pendukungnya, ada yang lain gitu sih. Oke. Berarti kalau misalkan boleh dikatakan seberapa penting sih komunikasi bagi neon itu sendiri? Kalau the whole neonnya ya itu penting banget sih, karena ya kita juga ya salah satu brand director kita Mas Jupaka itu kan dia posisinya di Jakarta, jadi komunikasinya ya karena sekarang pandemi ya, jadi kita harus Zoom misalnya apa segala macam. Cuman kita nanti kan ada kayak rapat rutin dan segala macamnya, jadi memang komunikasi itu penting dimanapun kendalanya, kita harus tetap komunikasi gitu kan. Terus ya itu di dalam timnya ya. Kalau misalnya kita keluar ya kita sih sadar ya, kita nggak akan bisa sebesar ini nih, nggak akan bisa semaju ini tanpa teman-teman companion, tanpa teman-teman yang nge-support kita juga gitu, brand-brand yang lain. Jadi ya komunikasi amat sangat penting sih, karena dengan kita menjaga komunikasi, keberlangsungan neon tuh nggak akan bisa tercapai sampai sekarang kalau nggak ada komunikasi gitu sih. Berarti penting banget ya komunikasi dalam membangun sebuah brand. Benar. Nah, kalau misalkan kita berbicara dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini ya Kak, apalagi ditambah dengan pandemi, kemajuan teknologi yang sekarang serba digital, semua serba online. Kalau dulu nih, perbedaan dulu dan sekarang loh ya, perbedaan dulu dan sekarang. Oke. Kalau dulu itu ketika kita mencari sebuah brand nih, Mita pernah survei kecil-kecilan ke teman-teman Mita nih. Mita pernah nanya ke 5 teman Mita. Mita bilang, ih brand ini lucu loh produknya. Itu zaman sekarang ya tapi. Oh iya? Mana coba Instagramnya? Coba lihat. Jadi yang dilihat itu Instagramnya dulu. Instagramnya apa namanya? Terus ngelihat kontennya kayak gimana. Terus
Terus udah itu dia balik lagi ke bio buat ngeklik Linktree dan di situ Oke. ada Shopee. Oke. Buat ngecek harga. Mm-mm. Dengan sesimpel itu gitu kan. Mm. Nah, kalau dulu gitu, kita ketika tahu brand, misalkan kita tahu Neon nih, Mm-mm. langsung kita cari store di mana nih. Oke. Terus kita ngelihat harganya, kualitas bahannya, langsung ke Iya, store. mm-mm. Tapi kalau sekarang kan kita bisa sesimpel itu gitu. Kita bisa apa sih namanya, ngelihat di media sosial, survei dulu harga dan Iya. survei dulu apa namanya, kualitasnya via media sosial. Dan marketplace itu tentu sangat berpengaruh, apalagi sekarang di mana pandemi menuntut kita untuk di rumah aja. Setuju. Iya kan? Iya. Di rumah aja. Sambil rebahan kita bisa belanja. Iya. Gitu. Langsung cari Neon di Shopee. Tadi kan ada di Shopee-nya. Shopee-nya apa namanya, Kak? Neon. Neon ya? Indonesia. Jadi ada di Shopee Mall. Shopee Mall ya. Mm. Neon tuh, ada Neon. Langsung klik di marketplace, kita tanpa harus ke store, kita udah dapat produknya gitu. Langsung dikirimin ke rumah juga. Nah, mungkin dari sisi media sosialnya dulu mungkin ya, Kak. Dari Neon sendiri. Apakah ada pembeda, Kak, antara media sosial, pengelolaan media sosial dari sebelum pandemi dan ketika pandemi seperti sekarang ini? Oke, kalau pengelolaan media sosial sih lebih ke, kalau kita hampir sama ya secara media sosial, penyusunan strateginya di Instagramnya itu hampir sama. Cuman mungkin sekarang lebih ke banyak ads ya kan, kita juga pakai ads. Terus kita aktivasinya kan kalau dulu banyaknya offline ya, jadi bisa lewat event. Nah kalau sekarang kita lewatnya ke KOL akhirnya, jadi kita banyak aktivasi online. Terus kita juga selain di selain Instagram ya yang utamanya, kita juga bikin misalnya di TikTok atau misalnya kita bikin di YouTube ya, gitu. Kayak kemarin yang waktu campaign itu akhirnya kita ya bikinnya pakai YouTube gitu. Jadi memang apa ya, pengelolaan media sosial yang harus maksimal sih, nggak cuma di Instagram doang gitu. Di platform-platform lain yang orang pakai lagi sekarang rame apa nih, jadi kita juga ngejar ke sana gitu. Kalau TikToknya apa tuh namanya, Neon? TikToknya sama Neon_ID kalau nggak salah. Sama yang ada gini-gini tidak yang kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalkan kita bahas tentang media sosial sekarang menjadi ujung tombak dari setiap brand, Kak. Otomatis semua brand yang kita garap sekarang harus memiliki media sosial, karena media sosial udah krusial banget, menjadi ujung tombak pemasaran gitu intinya ya. Nah kalau misalkan kita berbahas tentang marketplace tadi, gimana sih, Kak, caranya supaya Neon atau brand-brand yang sedang merintis gitu bisa rame nih, walaupun kita nggak punya offline store gitu. Soalnya kita apa ya, misalkan ya, Mita lagi ngerintis usaha nih. Mita nggak punya modal gede buat punya store gitu. Udahlah Mita jualan aja di marketplace, di Shopee misalkan ya. Gimana sih, Kak, caranya biar rame, biar tetap kejual banyak gitu, walaupun cuman penjualannya via marketplace itu? Oke. Sebenarnya kalau di masa pandemi apalagi sekarang ya, itu kan orang tuh udah pinter-pinter banget gitu untuk melihatnya. Biasanya sih kita akan gimana sih caranya kita itu diposisikan di posisi pembeli. Jadi kayak misalnya nih kita ngelihat yang rame sih, aku lihat sekarang di TikTok ya, banyak yang kayak dia tuh ceritanya sederhana sebenarnya, nyeritain soal dia packingnya gimana sih, atau misalnya dia caranya gimana sih ngebangun brand ini. Misalnya dia kayak tadinya aku suka A, terus akhirnya sekarang karena aku gabut atau apa, nah dia akhirnya bikin bisnis misalnya gitu. Kayak kedekatan emosional antara kita sama customer itu sih yang kayak mungkin bisa nge-up ya, nge-up. Jadi orang jadi kayak kerasa, lah iya ya, aku kayak gitu juga, atau misalnya aku kayaknya seru deh lihat ini gitu. Jadi ya itu ya, pemanfaatan gimana sih cara ngemasnya itu pertama. Terus mungkin bisa pakai ads, karena sekarang tuh banyak banget kan, kadang orang tuh kita lihat di Instagram aja, misalnya kita habis ngelihat kacamata, tiba-tiba muncul aja beberapa brand kacamata. Nah itu juga bisa dilakukan sih gitu. Jadi kalau di sosial, apalagi di zaman online kayak gini ya, semua bisa dilakuin sih. Jadi pandemi menurutku juga bukan jadi halangan ya untuk kita nggak maju gitu sih. Oke. Tapi perlu nggak sih, Kak, di marketplace gitu ya, kita membuka diskon gitu, itu mempengaruhi banget nggak sih, Kak? Perlu sih. Jadi ya diskon juga ngaruh ya secara psikologis orang Indonesia gitu, suka banget kan sama yang namanya
diskon atau misalnya free apa Iya, gitu. benar-benar. Jadi kalau misalnya kayak kalau diskon nanti hargaku turun deh, ya udahlah free apa misalnya gitu. Jadi dibandingin atau gimana. Karena ya sekarang semuanya lagi struggling ya di posisi yang kayak gini. Keadaan ekonominya turun, terus ya apa ya, orang juga mungkin kadang mager gitu beli hal yang lain selain masker misalnya Iya, gitu benar. kan, karena kebutuhan kita yang utama tuh masker. Sama Jadi ya. ya diskon menurut kita sih masih logis sih, masih masuk gitu ibaratnya, masih masuk asal ya ngeliat juga harganya berapa, karena kan pasti kalau dalam penghitungan harga jual kan kita juga adalah ya dikasih spare berapa itu sih. Oke. Nah, soalnya Mita juga sempat membeli produk dari Neon itu Oke. kemarin-kemarin ketika ada promo di marketplace itu tiap weekend ya kalau nggak salah. Iya, Dan itu bener. rebutan banget parah. Oh iya. Iya. Oh. Itu kayak tiba-tiba niatnya pilih warna hitam. Heeh. Baru ngecek masih ada stok nih, Oke, 5 misalnya, oke, masih ada oke. stok 5. Baru mau ngeklik ke keranjang udah sold out. Habis. Iya, Oke. kayak gitu. Berarti itu juga salah satu strategi dari Neon sendiri ya untuk Iya, membangun jadi marketplace. benar-benar. Jadi cara pengemasannya juga bisa beda-beda ya. Kayak brand-brand yang lain mungkin ada yang flash sale misalnya, atau cuman hari ini aja yang kayak gitu-gitu, itu ngaruh banget sih. Dan benar setelah weekend kita kan Seninnya packing kan, nah itu udah langsung banyak tuh kayak oh ini hasil weekend kemarin. Jadi promonya bisa hari ini harga segini, besok sudah naik gitu ya. Iya gitu. Oke. Bener. Nah, gak kerasa juga kita sudah sharing-sharing bareng sama Kak Jasmine Oh. tentang strategi marketing and branding dari PT Neon Indonesia Utama ya. Iya. Khususnya. Nah, boleh dong Kak, kita mendapatkan apa ya, closing statement mungkin dari Kak Oke. Jasmine. Kan selaku Kak Jasmine tuh lebih khusus di graphic designer. Gimana sih Kak kiat-kiat kita sebagai kiat-kiat ya, kiat-kiat kita supaya para yang sedang merintis usaha bisa membangun desain yang optimal, membangun desain yang kekinian dan mengikuti zaman di era digital seperti ini. Ya sebenarnya kalau dari aku sih biasanya kita ngelihat aja lah ya apa yang lagi rame sekarang, jadi kita ikut terus gitu, dan harus gerak cepat sih kalau di era yang kayak sekarang ya, karena kita udah nggak ada waktu untuk ya udah besok aja gitu. Kayak ya udah kalau misalnya mau ayo serius, dan ya itu terus update terus sama zaman, terus ngelihat apa nih yang lagi tren gitu sih. Kalau dari aku mungkin itu. Jadi terus mengembangkan referensi gitu Iya, ya, entah betul. itu dari manapun, ambil idenya dan Iya. langsung harus gerak cepat. Benar. Jangan menunggu lama, keburu idenya dicolong orang gitu ya. Benar. Benar, setuju. Terima kasih banyak Kak Jasmine sekali Terima lagi. kasih, Terima kasih Mita. sudah menyempatkan dan sharing-sharing nih di ruang Iya. bicara di episode perdana kali ini. Senang Asik. sekali rasanya. Wih. Yeay. Jadi terima kasih banyak Kak Jasmine, dan Iya. terima kasih banyak untuk teman-teman semua dari Ruang Bicara yang telah menyaksikan Ruang Bicara di episode perdana kali ini. Kita juga punya kenang-kenangan nih buat Kak Jasmine karena sudah hadir di Ruang Bicara untuk sharing-sharing bersama kita, memberikan ilmu yang bermanfaat ya. Gak seberapa, cuman semoga bermanfaat. Oh iya, terima kasih banyak. ya. Terima kasih banyak Kak Jasmine. Sama-sama. Seru banget, keren. Thank you ya, Ruang Bicara. Satu kalimat dari kami, bisnis itu bukan sebuah mimpi, bisnis itu sebuah solusi, tapi jika pandemi sudah menguasai diri, mari realisasikan sebuah solusi tentu dengan komunikasi dan strategi yang pasti. Saya Mita Hasna, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dah. Ruang Bicara, let's it talk.